Oke, berikut adalah aplikasi Excel akuntansi untuk distributor atau agen, di mana konsep transaksinya adalah membeli atau menerima persediaan titip jual yang kemudian langsung didistribusikan, apakah itu dalam bentuk dijual putus ataupun dititip jualkan kembali. Jadi ini prinsipnya adalah one to one, jadi barang diterima kemudian langsung didistribusikan, ya. Bisa titip jual, jadi terima titip jual kemudian dititip jualkan lagi, atau beli putus kemudian dititip jualkan, atau dititip jual kemudian dijual putus, ya. Jadi ada 3 kondisi yang bisa diimplementasikan di sini. Oke, mungkin kita mulai dengan setup. Di sini perlu diisikan data usaha terlebih dahulu dengan mengisikan tanggal awal periode. Jadi aplikasi ini bisa digunakan untuk periode 1 tahun dengan mengisikan tanggal awal, ini adalah tanggal 1 Januari, tahunnya bebas. Kemudian nama usahanya di sini yang harus diisi karena ini akan dipakai sebagai judul laporan. Berikutnya adalah informasi mengenai masa manfaat dari aset-aset yang dibeli dan mempunyai nilai penyusutan. Kemudian persen dari nilai di akhir masa manfaatnya. Ini bisa 0% atau sampai berapa persen terserah. Di sini saya cuma asumsikan angka-angka yang umum. Setelah selesai setup usaha, kita bisa isikan daftar pelanggan. Apakah itu pelanggan yang bentuknya agen ataupun pelanggan yang terpisah, ya, yang beli sekali, 2 kali. Itu bisa diisikan di sini. Kemudian ada daftar supplier, ini sama supplier karena ini buah-buahan, jadi ini supplier buah-buahan. Kemudian nomor dokumen. Nomor dokumen ini dipakai sebagai referensi untuk mencetak bukti transaksi, apakah itu bentuknya invoice atau faktur atau nota penjualan, faktur atau nota pembelian, kwitansi, DO, delivery order, pengiriman titip jual, dan ini adalah tanda terima kalau kita menerima barang dari supplier dalam bentuk titip jual. Di sini bisa sampai 1000 nomor, ya. Kalau kurang silakan ditambah. Setelah itu ini ada setup untuk laporan keuangan. Ini barisnya sudah fix, jadi tidak bisa ditambahkan baris baru di sini. Kemudian baris-barisnya juga mempunyai formula tersendiri. Yang bisa dilakukan di sini hanya mengubah nama dari baris yang backgroundnya masih berwarna putih. Ini bisa dirubah namanya tapi tidak bisa dipindah tempatnya. Sebagai contoh, ya kas posisinya hanya ada 5 dan hanya bisa ditaruh di sini. Kemudian pendapatan ada 10 baris dan hanya bisa ditaruh di sini. Demikian juga yang lain-lain. Setelah itu kita ada daftar aset. Ini adalah tempat untuk mengisikan daftar aset yang dibeli sebelum tanggal awal periode. Ya. Jadi kalau tadi kita mulai 1 Januari 2019, ini berarti diisi oleh inventaris yang dibeli sebelum tanggal 1 Januari 2019, termasuk harga belinya. Dan kemudian harus ditentukan kategori dari aset tersebut. Ya, masuk kategorinya apa agar bisa dihitung nilai penyusutannya dan nanti muncul di laporan. Terakhir adalah pembayaran di muka. Yang paling umum itu adalah pembayaran sewa tempat, sewa ruko, sewa toko. Nah, itu kalau masih ada saldonya, ini kita bisa taruh di sini. Misalnya masih ada saldo 6 bulan, di mana nilainya itu 3 juta. Kita perlu mengisikan per bulannya di sini. Ya, karena memang umumnya ya sewa kan dibayarnya langsung di depan, jarang yang ada bayarannya bulanan. Kalau bayarannya bulanan tinggal dimasukkan ke beban sewa di sini, di bagian pengeluaran. Jadi kalau dia bayar di muka, maka di penerimaan atau di pengeluaran itu dipilih akunnya pengeluaran di muka atau pendapatan diterima di muka, dan baru di sini diisikan masuk ke beban atau ke pendapatannya. Tabel yang di atas ini untuk kondisi pembayaran yang dilakukan di tahun sebelumnya. Kalau tabel yang di bawah ini berdasarkan
pembayaran yang dilakukan di tahun berjalan. Dan di sini makanya backgroundnya tidak putih di sini. Ini berisi formula yang akan mengambil merekap transaksi yang sudah diisikan di bagian penerimaan atau pengeluaran. Oke, jadi untuk setup saya kira cukup mudah. Mungkin kita bisa lanjut ke bagian berikutnya.